Nindar Apipa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan praktek konseling individual. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk teh. Silakan duduk. Ya. Ini dengan teteh siapa ya? Saya Yuli. Teteh Yuli. Teteh Yuli dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Kesini sendiri? Iya, sendiri. Naik apa teteh? Motor. Panas ya? Oh iya. Panas. Jadi Teh Yuli kesini tuh ada apa ya kalau boleh saya tahu? Saya mempunyai info dari teman. Kalau untuk berkonseling silahkan datang ke tempat ini. Ya udah, saya datang. Oh, seperti itu. Sebelumnya Teh Yuli pernah melakukan konseling? Belum, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kalinya ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu antara konselor dan konselor itu mencari suatu solusi dari suatu permasalahan. Nah, di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan keterbukaan. Dimana Teh Yuli jangan takut permasalahan Teh Yuli itu tersebar luas di luar karena kami memegang asas kerahasiaan. Lalu Teh Yuli kesini datang sendiri ya, tidak ada paksaan ya. Nah, itu asas sukarela. Dan Teh Yuli juga terbuka saja menceritakan apa yang Teh Yuli rasakan atau permasalahan apa yang sedang dialami Teh Yuli. Nah, kita langsung aja ya. Sebelumnya sesi konseling ini tuh satu pertemuan tuh 45 menit ya Teh Yuli. Jadi kita mulai aja ya. Apa yang sedang dialami Teh Yuli saat ini atau ada masalah apa sehingga Teh Yuli itu datang ke sini? Oh, jadi permasalahannya tuh kayak gini. Saya mempunyai suatu komitmen hubungan dengan seseorang gitu. Namun dari hari ke hari komunikasi yang dijalin tidak baik. Jadi bahkan sama sekali tidak pernah berkomunikasi gitu. Apakah sebelumnya komunikasinya baik-baik aja? Sebelumnya emang biasa lancar baik gitu tiap hari. Tapi sekarang udah enggak gitu. Apakah pasangan Teh Yuli punya kesibukan lain atau Teh Yuli punya kesibukan lain sehingga kalian tuh jarang komunikasi atau bahkan tidak sama sekali komunikasi? Ya kalau misalkan kesibukan ya emang ada. Dia apa sih, kerja sambil kuliah ya kayak gitu tiap hari mungkin. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu sebelum komitmen itu tuh apakah ada perjanjian gitu? Kita tuh harus komunikasi tuh harus lancar atau bagaimana gitu? Sebelumnya ya emang gak pernah ada perjanjian kayak gitu, cuman ya jalani aja dulu gitu. Jalani aja seperti itu. Apakah orang tua Teh Yuli tahu Teh Yuli berhubungan dengan pasangan Teh Yuli? Oh, kalau misalkan buat orang tua saya belum cerita jadi nggak gitu tahu kayaknya. Nah, Teh Yuli sebelumnya pernah menceritakan hal ini ke teman dekat atau? Kalau ke teman sahabat ada sih. Ada. Bagaimana tanggapan dari mereka? Ya kalau mereka ada yang mendukung, ada yang udah nggak usah gitu. Saya simpulkan dulu sedikit ya. Jadi Teh Yuli ini menjalin suatu komitmen dengan pasangannya, tapi belakangan ini tuh jarang berkomunikasi seperti itu. Ya. Bahkan tidak sama sekali, pernah, ya. Tidak pernah sama sekali. Kalau boleh saya tahu juga, Teh Yuli itu sudah berapa lama menjalin hubungan dengan pasangannya? Kalau buat menjalin hubungan sekitar 1 tahun kurang ada. 1 tahun. Udah lama banget ya Pak? Enggak banget. Oh. Terus jarang komunikasinya tuh berapa lama? Sekitar berapa ya? 2 bulanan ada lah. 2 bulanan. Ya. Seperti itu. Apakah sebelumnya Teh Yuli pernah melakukan sesuatu gitu agar hubungan ini membaik kembali? Kalau itu enggak sih, karena prinsip saya gimana ya, bodo amat gitu kalau misalkan, dan intinya tuh nggak mau memulai duluan kayak gitu. Tidak mau memulai duluan komunikasi ya. Oke, baik. Kalau boleh saya menggambarkan atau mengasih saran ya Teh,
memang ya suatu hubungan tuh pasti adalah seperti ininya, ada kita menjalin hubungannya seorang tuh pasti ada titik jenuh, titik bosan gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu. Dan kunci nomor satu dalam hubungan itu adalah komunikasi. Kalau komunikasinya kurang baik, coba perbaiki ya, agar hubungannya kembali membaik. Oh iya, saya mau tanya dulu, apakah Teh Yuli apa ya yang menjadi kerisauan Teh Yuli saat ini gitu dalam berhubungan ini tuh bagaimana? Apakah ingin melanjutkan hubungan atau ya? Kalau misalkan kayak gini-gini aja ya udah gitu, ngapain dilanjutin. Maka Teh Yuli tidak mau untuk apa ya, memulai Enggak, terlebih dahulu. enggak. Kenapa? Gimana ya, karena prinsip saya itu gimana, emang kayak gitu, nggak pernah pengen gitu kalau misalkan Jadi memulai teguh duluan. pendirian ya. Iya, Kalau kalian gitu udah gitu. ya udah gitu aja. Oh, gitu. Kalau boleh saya tahu juga apa yang menjadi keresahan Teh Yuli saat ini? Kalau misalkan untuk saat ini saya merasa bukan menjadi apa ya, prioritas gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus sebenarnya saya ingin mempertahankan hubungan ini, namun kalau misalkan komunikasinya kayak gini-gini terus ya saya harus gimana, sedangkan saya orangnya gimana ya, tidak mau memulai duluan kayak gitu. Seperti itu. Baik, saya simpulkan lagi ya. Jadi Teh Yuli itu menjalin hubungan dengan komitmen ya. Komitmennya itu untuk menuju pernikahan dengan suatu pasangan Teh Yuli, di mana belakangan ini Teh Yuli itu jarang berkomunikasi, bahkan tidak pernah sama sekali. Dan itu yang membuat resah Teh Yuli gitu ya. Resah, sangat resah, tapi Teh Yuli tidak mau memulai duluan ya. Memulai duluan dengan percakapan itu dengan pasangan Teh Yuli. Jadi Teh Yuli tuh bingung dan udah minta pendapat kepada teman-teman Teh Yuli, tapi sebagian teman-teman Teh Yuli bilang ya sudah, akhiri saja hubungannya. Benar seperti itu? Ya, benar. Nah, kalau boleh saya mengasih saran, lebih baik ya, karena kan apa ya, hubungan itu ya kita lah berdua sama-sama, dimana menyatukan dua karakter yang berbeda. Jadi sebisa mungkin kita harus mengolah ego kita masing-masing gitu, harus ada salah satu yang mengalah. Kalau dua-duanya tidak ada yang mengalah ya tidak akan gitu, hubungannya tidak akan menjadi baik-baik saja seperti itu. Jadi kalau bisa turunin ego salah satu, Teh Yuli mulai duluan lah gitu ke dia dengan cara yang baik-baik ya, mungkin dia juga pasti responnya akan baik juga, dan akan hubungan kalian akan kembali membaik gitu kalau misalnya ingin dilanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya ingin memutuskan atau diakhiri ya sudah, Teh Yuli juga bilang ke dia akhiri, jadi tidak menggantung gitu, jadi tidak ada perasaan yang disakiti satu sama lain, seperti itu Teh Yuli. Oh baik Bu, jadi saya kedepannya mempunyai gambaran untuk membicarakan hubungan ini dengan pasangan saya. Alhamdulillah kalau Teh Yuli sudah mempunyai gambaran terkait permasalahan yang dialami Teh Yuli. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Oh enggak, sudah cukup. Cukup, baik. Semoga kedepannya Teh Yuli bisa menyikapi jika ada permasalahan yang seperti ini lagi ya. Baik. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya pamit. Ya baik, sama-sama Teh Yuli. Ya Bu. Kalau ada apa-apa datang lagi aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.